Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran PKN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman sosial di Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang budaya di Indonesia. Materi ini dapat kalian baca juga pada buku paket kalian halaman 77 sampai 79. Nah, simak penjelasan Ustadzah berikut ini ya. Keberagaman budaya di Indonesia itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu membentang pulau dari Sabang sampai Pulau Merauke. Kemudian kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam di Sumatera itu banyak sekali perbukitan. Sedangkan di daerah Nusa Tenggara itu membentang luas sekali berupa padang rumput. Ya, kemudian letak Indonesia. Letak Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak yang strategis ini menyebabkan Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Para pedagang itu juga menyebarkan budaya yang dibawanya kepada masyarakat Indonesia. Hal ini juga turut membentuk keberagaman budaya di Indonesia. Kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu macam-macam keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia antara lain sebagai berikut: keberagaman lagu daerah, keberagaman adat istiadat, keberagaman alat musik tradisional, keberagaman pakaian daerah, keberagaman senjata tradisional, dan keberagaman bahasa daerah. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang keberagaman lagu daerah dulu. Lagu daerah itu biasanya menggambarkan rasa syukur dan cerita rakyat setempat. Kemudian, keberagaman adat istiadat. Adat istiadat itu merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan yang harus dilaksanakan. Apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga adalah keberagaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional itu biasanya untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional. Alat tradisional itu cara memainkannya bermacam-macam. Ada yang ditiup, dipetik, maupun dipukul. Setiap provinsi itu juga memiliki alat musik tradisional yang khas. Contohnya, di daerah Bali itu mempunyai satu alat musik tradisional yang bernama gamelan. Yang keempat adalah keberagaman pakaian daerah. Pakaian daerah biasanya digunakan dalam acara adat maupun pesta pernikahan. Kemudian yang kelima yaitu keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional zaman dulu itu digunakan sebagai alat untuk berburu hewan. Namun saat ini senjata tradisional itu digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Yang keenam, terakhir, keberagaman bahasa daerah. Keberagaman bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di suatu daerah. Sebagai contoh, ketika ada orang yang berasal dari Madura
dan ada orang yang berasal dari Sunda atau Bandung. Kemudian mereka akan berkomunikasi. Mereka akan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun Indonesia itu memiliki perbedaan bahasa daerah di suatu tempat, bangsa Indonesia tetap dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan singkat Ustazah? Tugas kalian adalah mengerjakan beberapa latihan soal yang ada di Google Form. Untuk link, Ustazah sudah share di grup kelas kalian masing-masing. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.